Assalamualaikum. Selamat datang di channel Masyakira. Terima kasih ya untuk teman-temanku semua yang udah mengklik video ini. Untuk yang baru ketemu channel ini, selamat datang. Dan untuk yang sering mantengin channel Masyakira, selamat datang kembali. Dan jangan lupa setelah ditonton, di like, komen, dan subscribe. Serta nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Sebelum aku lanjut ke video, aku mau disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi aku buat video ini bukan untuk pamer ya atau apapun itu. Jadi di sini tuh aku hanya ingin sekedar sharing bagaimana caranya aku mengatur keuangan dan juga caranya aku menabung. Jadi semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Amin. Alhamdulillah diketemu lagi di konten menabungnya Mak Syakira. Nah kali ini aku mau sharing kegiatan aku yaitu menabung mingguan rutin ya teman-teman. Untuk budget minggu ini tuh adalah 500.000 ya teman-teman. Alhamdulillah aku bisa rutin menabung. Jadi ini aku siapkan dari hasil gaji aku ya. Untuk gaji Pak suami itu aku gunakan untuk kebutuhan mingguan keluarga. Pokoknya semuanya dari tagihan, terus untuk makan mingguan, pokoknya semuanya. Tapi kalau untuk penghasilanku aku gunakan 100% untuk kebutuhan menabung ya teman-teman. Pokoknya semuanya. Nah ini udah aku anggarkan 500.000. Langsung aja yang pertama aku mau isi. Untuk pendidikannya Ara aku mau isi 25.000 ya teman-teman. Jadi kita mau hitung dulu berapa yang terkumpul untuk pendidikannya Ara. Untuk pendidikannya Ara ini sebenarnya udah cukup 500.000 dan bisa aku setor ke Pegadaian Emas. Cuman aku tuh belum sempat ya teman-teman karena aku sibuk banget. Jadi aku urunkan niatku aja. Jadi uangnya mau aku simpan dulu dan di sini udah terkumpul 535.000. Aku lihat dulu ya untuk waktu kedepannya nanti insya Allah kalau misalnya aku nggak sibuk baru aku ke Pegadaian Emas untuk menabung pendidikannya Ara ini. Lagian emas sekarang lagi naik-naiknya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya 500.000 ini paling nggak seberapa dapatnya. Tapi nggak apa-apa untuk menabung juga kan pendidikannya. Lanjut, yang kedua adalah dana pensiun. Nah untuk dana pensiun ini lumayan tinggi aku nabungnya. Yang pertama adalah 50.000. Ini tuh aku nabung tinggi supaya nanti cepat beli emas antamnya. Jadi ini aku baru mulai ya teman-teman. Sebelumnya kan udah full dan aku juga udah belikan emas antamnya yang 1 gram. Jadi ini aku mau hitung berapa nominal yang terkumpul. Untuk dana pensiun di sini ada 100, 120, 30, ada 140.000 untuk dana pensiun. Lanjut, setelah dana pensiun kita beralih lagi ke dana pajak motor. Nah ini tuh sebelumnya udah aku siapkan ya teman-teman untuk dana pajak motor. Kemarin juga udah cek itu sekitar 170 ribuan untuk pajak motor di tahun 2025 ini. Jadi ini tuh untuk pajak motor di tahun 2026 ya teman-teman. Jadi ya aku pelan-pelan aja, nanti insya Allah di bulan Maret 2026 baru aku bongkar lagi. Ini tuh baru sedikit aja yang terkumpul ya teman-teman, belum setengahnya. Lanjut, setelah itu aku mau isi dana lebaran. Untuk lebaran ini yang kemarin udah penuh ya. Jadi ini tuh aku isi untuk lebaran tahun 2026 insya Allah. Nah jadi aku mau isi kali ini aku mau isi 70.000, nggak seperti lebaran kemarin yang aku isi 160 karena aku ngebut, karena ini kan untuk tahun depan jadi aku ngisinya santai aja. Jadi untuk dana lebaran ini aku mau hitung dulu berapa yang terkumpul. Ini ya kita susun-susun dulu ya supaya enak ngitungnya. Yang salvok sama uang aku yang baru-baru ini tuh aku sengaja ya teman-teman nyisihin uang baru. Soalnya kalau yang uang lama biasanya atau uang yang jelek-jelek biasanya aku belanjain dulu. Jadi untuk dana lebaran di sini ada 100, 110, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ada 180. Untuk targetnya itu sebanyak 3 juta sama dengan lebaran tahun 2025 ini ya teman-teman. Setelah itu kita beralih lagi ke dana Ramadan. Nah kali ini untuk dana Ramadan aku isi 40.000 aja.
Ini sama seperti dana lebaran itu ya teman-teman, untuk tahun 2026 nanti insya Allah. Nah, jadi aku pelan-pelan aja untuk ngisinya karena kan ini tuh untuk kebutuhan takjil selama bulan Ramadan. Jadi di sini tuh udah terkumpul 80 ya. Setelah di dana lebaran dan Ramadan, lanjut kita beralih ke servis motor. Untuk dana servis motor aku mau isi 25.000. Nah, ini juga sebentar lagi full ya teman-teman, sisa 300 ribuan aja lagi mencapai 1 juta rupiah. Hanya aku tuh mau perbaiki atau servis motor Pak suami ya teman-teman, soalnya motor Pak suami tuh udah tua banget, jadi ya harus diservis terus. Nah, jadi untuk dana servis motor terkumpul 100, 200, 300, 35, 400, 45, 500, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Ada 680, berarti sisanya 320.000. Lanjut lagi, setelah dana servis motor kita beralih ke dana kesehatan. Untuk dana kesehatan aku mau isi 25.000. Dana kesehatan ini penting banget ya teman-teman, walaupun kita ada BPJS, cuman ini tuh untuk beli kebutuhan seperti minyak angin, obat-obatan warung, atau obat-obatan di toko obat gitu yang nggak bisa di cover BPJS ya teman-teman. Jadi aku siapkan di sini ada 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 55. Ada 155 dan untuk targetnya itu 1 juta rupiah. Lanjut lagi, setelah dana kesehatan kita beralih lagi ke dana liburan. Nah, ini tuh penting banget ya teman-teman, soalnya aku mau bawa liburan Ara sebelum dia sekolah. Jadi ini tuh targetnya 5 juta rupiah. Entah cukup apa enggaknya, kita lihat aja nanti. Jadi ini tuh untuk dana liburan aku isinya per minggu tuh 50.000 ya. Jadi kita hitung sama-sama berapa semuanya, ada 100, 200, 22, 24, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ada 300.000. Lanjut lagi, setelah di dana kesehatan ini tuh ada dana jaga-jaga, tapi ini aku skip aja soalnya belum ada uangnya. Setelah itu kita beralih ke binder Daisy ya teman-teman. Untuk binder hologram aku sudah rusak dan aku sudah buang. Lanjut, ini ada dana perabot rumah. Untuk dana perabot rumah aku mau isi 20.000. Rencananya ini nanti mau aku belikan gorden. Jadi untuk perabot rumah ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80.000. Belum mencapai kelipatan 30, jadi kita skip untuk tandain budget trackernya. Selanjutnya di sini tuh ada kebutuhan mama. Untuk kebutuhan mama aku mau isi 50.000. Dan ini tuh untuk beli kebutuhan make up dan juga skincare dan body care. Nah, ini aku untuk penyusunan bindernya itu aku ubah ya teman-teman. Yang sebelumnya aku pakai itu 3 binder, sekarang aku pakai 2 binder. Jadi di sini ada 100, 200, 300, 400, 500, 650. Dan uangnya ini juga kemarin aku pakai untuk beli skincare aku ya teman-teman. Ini udah berkurang. Lanjut lagi, kita beralih ke kebutuhan baba. Untuk kebutuhan baba aku mau isi 50.000. Jadi yang terkumpul sudah 100.000. Ini tuh rencananya mau aku pakai untuk kebutuhan dia. Setelah itu kita beralih ke kebutuhan Ara. Untuk kebutuhan Ara sama juga, ini aku isi 30.000. Jadi di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 105.000. Setelah kebutuhan Ara, lanjut lagi kita ke popok Ara. Ini ada masih sih budgetnya, tapi nggak apa-apa, aku kumpulin aja. Di sini ada 100. Ada 100, 10, 20, 30. Nah, itu dia ya untuk sinking fund aku. Setelah itu kita beralih lagi ke uang koin ya teman-teman. Alhamdulillah aku dapat uang koin lumayan banyak. Dan ini aku langsung aja mau masukin semuanya ya teman-teman, tanpa aku sisihkan untuk nominal-nominalnya. Karena memang ini kan masih sedikit, nanti kalau misalnya udah banyak baru aku lainkan ya untuk setiap nominalnya.
Nah itu dia ya teman-teman untuk video aku. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton sampai detik ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. See you, bye.